السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار يا أرحم الراحمين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan hari Jumat ini, hari Jumat ketiga di bulan Muharram tahun 1446 Hijriah, Allah lembutkan hati kita, Allah ringankan langkah kaki kita, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita yang kita langkahkan menuju ke masjid ini, setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan setiap duduk kita dalam salat Jumat kali ini, setiap duduknya mengangkat derajat duduk kita. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kehidupan kita setelah menunaikan salat Jumat ini tentu ada perubahan yang nampak untuk semakin meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentu kalau ditanya apakah kehidupan kita di tahun ini ingin lebih baik dari tahun sebelumnya, pasti kita semua menjawab ingin lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena kenapa? Al-Imam Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu pernah menyatakan, "Ma syaa hayatahu hadhihi sanata afdala min as-sanati as-sabiqah fa innahu mahdhur." Barang siapa yang hidupnya pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, fa innahu mahdhur, maka dialah orang-orang yang beruntung. Wa man 'asha hayatahu hadhihi as-sanata kama kanat as-sanatu as-sabiqah fa innahu khasir. Dan barang siapa, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, barang siapa yang hidupnya pada tahun ini sama saja pada tahun-tahun sebelumnya, fa innahu khasir, maka sesungguhnya ialah orang yang merugi. Wa man kanat hayatuhu hadhihi as-sanata aswa min as-sanawati as-sabiqah fa innahu ba'is wa la'anahu Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan barang siapa yang hidupnya tahun ini lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya, maka ialah orang-orang yang termasuk orang yang celaka. Apalagi dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala wa ya'ala. Oleh karena itu, tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita di kehidupan kita di tahun baru ini, tahun 1446 Hijriah, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Pertanyaannya, apa sikap terbaik yang harus kita hadirkan agar kehidupan kita di tahun baru ini lebih baik daripada tahun sebelumnya? Setidaknya ada 3 sikap utama, 3 sikap yang terbaik yang harus kita hadirkan agar kehidupan kita di tahun ini lebih baik dan lebih berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sikapnya adalah muhasabah. Kita jadikan momentum tahun baru ini sebagai momentum untuk muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu artinya berhitung-hitung, melihat-lihat, mengintrospeksikan diri kita bahwa atas apa yang pernah kita lakukan di waktu sebelumnya sebagai kebaikan untuk waktu yang kita akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Apa bekal kita untuk hari esok? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk muhasabah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk senantiasa introspeksi diri atas apa yang pernah kita lakukan untuk perbaikan di waktu yang akan datang. Maka orang yang pandai bermuhasabah adalah orang yang pandai melihat kesalahan dirinya sendiri. Orang yang pandai bermuhasabah adalah orang yang senantiasa menjadikan setiap detak-detiknya, setiap gerak-geriknya menjadi kebaikan dan perbaikan. Karena orang yang pandai bermuhasabah tahu bahwa hidupnya bukan tentang di dunia saja, akan tetapi hidupnya itu untuk kehidupan akhirat juga. Dia tahu bahwa dunia bukan tempat tinggal, akan tetapi dunia tempat kita meninggal. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita diizinkan tahun baru ini 1446 Hijriah bertemu, maka kita pastikan diri kita senantiasa muhasabah. Kita senantiasa merenungi diri kita. Kita lihat dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Kita renungi bagaimana maksiat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira perintah Allah yang mana yang belum kita tunaikan, maka kita tunaikanlah. Maka dia tidak sibuk dengan aib orang lain. Kenapa? Karena orang yang bermuhasabah, dia tahu begitu banyak aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang kedua, setelah kita melakukan muhasabah diri, adalah sikap hijrah. Apa itu hijrah? Al-hijratu laysat bi umuri intiqal min makanin ila makan. Hijrah itu bukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain secara zahir, akan tetapi hijrah itu secara bahasa bisa berarti menjadi 4 makna. Makna yang pertama, hijrah itu artinya melangkah. Makna yang kedua, hijrah itu artinya berpindah. Makna yang ketiga, hijrah itu artinya berubah. Dan makna yang keempat, hijrah itu artinya meninggalkan. Orang yang ingin hidupnya lebih baik pasti saat ia diizinkan bertemu tahun yang baru. Tahun baru Hijriah 1446 Hijriah, dia melangkahkan menuju langkah yang lebih baik. Dia berpindah dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik. Dia berubah. Dia memperbaiki diri dari yang sebelumnya tidak taat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa kita selalu senantiasa berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita memang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimana cara kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu", sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, fi wajahadu fi sabilillah, dan senantiasa berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa poinnya? Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah mereka orang yang beriman, mereka orang yang berhijrah, dan mereka orang yang berjihad fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana cara kita berhijrah? Al-Imam Badi'uz Zaman Sayyidun Nursi radhiyallahu anhu memberikan tips bagaimana cara kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? In kuntum turiduna an tastamti'u bil hayat. Jikalau kalian ingin menikmati hidup dan merasakan kesenangannya dunia, fa ahyu hayatakum bil iman. Maka bangkitkanlah hidup kalian dengan keimanan. Terangilah hidup kalian dengan keimanan. Wazayyinuha bi'ada'il faraid. Dan hiasi kehidupan kita, hiasi kehidupan kalian dengan menjalankan kewajiban dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtanibuha bijtinabil ma'asi. Dan senantiasa kita menjaga kehidupan kita dari kejauhan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sikap yang terakhir yang diberikan oleh Al-Imam karramallahu wajhahu di hadapan kita ialah orang yang ingin lebih baik hidupnya, maka sikapnya adalah istiqamah. Apa itu istiqamah? Al-istimrar. Apa itu istimrar? Berkelanjutan. Bahagia sekali orang yang beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Dan semua orang yang beramal rugi kecuali orang yang ikhlas dalam beramal. Dan semua yang beramal pun berpotensi rugi kecuali orang yang istiqomah dalam amalnya. Sampai kapan kita harus istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampai kita husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua dari istiqomah pasti kebahagiaan, pasti kemenangan, karena kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maksudnya ia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang itu senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka akan turun kepadanya malaikat seraya berkata malaikat itu, la takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan Allah akan berikan kabar gembira kepada orang yang istiqamah dengan surga yang Allah janjikan untuk mereka. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada pertanyaan, mengapa hidup saya terasa berat? Kenapa masalah seakan-akan datang silih berganti dan kita tidak bisa menyelesaikannya? Satu jawabannya, boleh jadi kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita introspeksi diri. Semoga di tahun baru 1446 Hijriah ini akan menjadi awal perbaikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Karena kenapa? Tidak ada masalah yang besar selama kita bersama Allah yang Maha Besar. Saya ulangi, tidak ada masalah yang besar kita lalui kalau kita bersama Allah yang Maha Besar. Oleh karena itu, tiga sikap: satu muhasabah, kedua hijrah, dan ketiga istiqamah. Muhasabah atas apa yang telah terjadi, hijrah untuk yang sedang kita jalani, dan istiqamah agar kita berharap kebaikan setelah apa yang kita jalani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqa 'ayna al-ba'udati huwa alladhi khalaqa asy-syamsa aydan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tibbul qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالبا إلا نجهته ويسرته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا خطايانا واقبلنا في عبادك واجعلنا أمناء على ما أمنته عندنا إلى يوم لقائك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.